Pemirsa, kejar-kejaran mewarnai penangkapan dua pelaku perampasan handphone di Klender, Jakarta Timur. Pelaku bahkan nekat melemparkan senjata tajam ke arah petugas agar dapat meloloskan diri. Kedua pelaku akhirnya dilumpuhkan polisi dengan tembakan. Pengejaran ini terjadi di ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender, Jakarta Timur. Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur mengejar pelaku begal yang berusaha melarikan diri. Berboncengan dengan sepeda motor, pelaku terus melaju meski polisi telah melepaskan tembakan peringatan. Pelaku bahkan nekat melemparkan senjata tajam ke arah petugas agar dapat meloloskan diri. Polisi akhirnya berhasil mendekati kedua pelaku. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan tembakan untuk menghentikan perlawanan keduanya. Dua pelaku merampas telepon genggam milik seorang pemuda serta mengancam korban dan teman-temannya dengan senjata tajam. Namun pelaku tidak sendirian. Korban menyebutkan pelaku datang beramai-ramai dengan belasan sepeda motor. Depan gang saya muter, tiba-tiba kan pas saya mau keluar, saya kagak berani lah. Gerombolan orang tiba-tiba ambil. Kurang lebih 15 motor, 3 orang. Tidak hanya meresahkan masyarakat, tindakan para pelaku dinilai membahayakan warga dan aparat kepolisian. Polisi tak segan melakukan tindakan tegas bagi para pelaku kejahatan, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Pelaku ini sempat berpapasan dengan tim Raja Wali sehingga dilakukan pengejaran. Namun pada saat tim Raja Wali berusaha untuk menghentikan, pelaku berusaha melawan dengan melempar parang kepada tim Raja Wali tersebut. Kemudian oleh tim Raja Wali diberikan peringatan dan diberikan tindakan tegas terukur. Kedua pelaku telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak keluar rumah tanpa keperluan karena rawan tindak kriminalitas jalanan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, dikejar warga, mobil pelaku begal menabrak pohon dan rumah warga. Pelaku kabur usai merampas sepeda motor dan handphone seorang remaja. Salah satu pelaku merupakan narapidana yang baru saja bebas setelah mendapat asimilasi. Dua dari 4 orang pelaku begal sepeda motor babak belur dihakimi massa. Keempat pelaku beraksi dengan sebuah mobil. Mereka mencoba merampas sepeda motor yang dikendarai seorang remaja di kawasan Pasar Serong, Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Namun korban melawan dan berteriak minta tolong. Warga berdatangan, namun para pelaku sempat membawa lari telepon genggam milik korban. Terjadi kejar-kejaran antara warga dan kawanan pelaku. Pelarian para pelaku terhenti setelah mobil yang mereka kendarai menabrak rumah dan pohon di Jalan Lintas Sumatera, Desa Seibamban. 2 orang pelaku tertangkap, namun 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Ada apa yang sempat diambil? HP sama kereta tapi kereta nggak diserang. Iya. Kereta mau diambil. Begal lah ya. Begal. Begal berarti. Nggak dapat kereta HP pun jadi, kira-kira itulah. Dalam pemeriksaan sementara, salah satu pelaku ternyata mantan narapidana yang baru saja bebas setelah mendapat program asimilasi dari Lapas Raya Simalungun, Sumatera Utara. Kedua pelaku yang tertangkap ditahan di Mapolsek Firdaus. Polisi masih memburu 2 orang pelaku lainnya yang identitasnya telah diketahui. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, joki dan penonton balap liar di Kota Medan sempat melawan saat dirazia polisi. Balap liar mobil dan motor sebagai ajang judi bagi para penonton. Warga resah balap liar dilakukan di jalan raya yang mengancam keselamatan jiwa. Sejumlah mobil dan motor masih nekat melakukan adu balap liar di Jalan Ring Road Kota Medan saat polisi melakukan razia. Bahkan sebagian joki motor melakukan perlawanan dengan menerobos polisi yang memblokade jalan. Puluhan remaja termasuk wanita baik joki balap maupun penonton ditangkap polisi setelah diberi tembakan peringatan. Para remaja yang ditangkap diberi hukuman berjalan jongkok. Balap liar motor dan mobil menjadi arena judi karena polisi mendapati uang taruhan. Pendataan, kita lakukan pembinaan, dan apabila di antara mereka-mereka yang kita amankan ada melakukan tindak pidana ataupun
pada dirinya ditemukan barang-barang yang dilarang, kita akan lanjutkan proses hukum. Hanya kita tilang jelas. Nah, yang kedua kita akan lepaskan selesai nanti situasi COVID-19. Itu diskresi kami. Mobil atau balap sepeda motor? Mobil, balap kereta, tadi mungkin rekan-rekan media juga ikut pergerakan kita. Bagaimana mereka... Joki balap liar yang tertangkap mendapat hukuman mendorong sepeda motor dan dibawa ke kantor polisi untuk mendapat pembinaan. Selain uang taruhan, polisi juga menemukan paket narkoba jenis ganja. 32 unit mobil dan sejumlah sepeda motor ditilang dan baru bisa diambil setelah wabah COVID berakhir. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat menggelar balap liar, sejumlah remaja di Palangkaraya, Kalimantan Tengah diamankan polisi. Para joki balap liar berusaha kabur dan sempat terjadi kejar-kejaran dengan polisi. Aksi kebut-kebutan membuat resah para orang tua hingga melapor pada polisi. Satu persatu joki balap liar maupun penonton di arena sirkuit Sabaru Palangkaraya berusaha mencari jalan untuk bisa menghindari polisi. Namun para remaja yang berkerumun di arena sirkuit satu persatu bisa diamankan polisi setelah sempat terjadi kejar-kejaran. Para remaja ini nekat melakukan balap liar hingga mengundang penonton yang berkerumun saat merebaknya COVID-19. Polisi mendatangi arena sirkuit Sabaru setelah mendapat laporan warga adanya balap liar. Saat itu kita dapat informasi dari masyarakat, mungkin salah satu orang tua menyampaikan bahwa anaknya ada balap liar di lokasi ini. Kemudian kita lakukan pengecekan dan ternyata kita dapatkan beberapa anak-anak muda yang melaksanakan balap liar. Para remaja yang terjaring razia diamankan di kantor polisi untuk dilakukan pembinaan. Sementara sepeda motor tanpa surat kendaraan dan tidak standar juga diamankan dan pemiliknya dikenakan sanksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang pemuda ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tusuk di kamar sebuah hotel. Sebelum tewas, pria ini diduga sempat menggelar pesta minuman keras dengan teman-temannya. Sesosok mayat pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam kamar sebuah hotel di lingkungan Kanakea, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas hotel yang melapor ke polisi. Setelah tempat kejadian perkara, polisi menemukan barang bukti, botol minuman dan senjata tajam yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Diduga sebelum dibunuh, korban sempat menggelar pesta minuman keras bersama teman-temannya. Di tubuh korban didapati sejumlah luka tusukan. Dua kamar ya, seorang jenazah laki-laki yang diduga korban pembunuhan. Di TKP kita menemukan beberapa barang bukti yang sudah kita amankan dan ditemukan luka atau gimana? Ya, ada beberapa titik luka yang kita temukan. Senjata tajam. Senjata tajam. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum polisi. Polisi masih mencari identitas korban serta pelaku pembunuhan. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang pria tewas mendadak saat beli makanan burung di Pasar Suko, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga tak berani mendekati korban. Proses evakuasi jenazah korban dilakukan tim medis menggunakan standar penanganan COVID-19. Menggunakan alat pelindung diri, tim medis Puskesmas Sukodono mengevakuasi jenazah Ponaji yang tewas mendadak saat sedang berbelanja makanan burung di Pasar Suko, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga yang ada di lokasi tak berani mendekati dan memeriksa jasad korban. Petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan di sekitar lokasi karena penyebab kematian korban belum diketahui dan untuk mencegah penyebaran virus corona. Jenazah warga asal Blitar ini dibawa ke RSUD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa warga yang tewas mendadak menjadi perhatian gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sidoarjo. Kalau menurut kami masyarakat nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu takut, ya lebih baik kalau menurut kami bisa ditolong saja, ya ditolong saja. Apalagi belum meninggal harus segera dapat pertolongan.
Mencegah penyebaran virus corona, warga diingatkan agar tidak berkerumun dan tetap berada di rumah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri pengendara motor menabrak sebuah truk di Jalan Raya Mojokerto, Jawa Timur. Sang suami tewas di lokasi. Diduga pengemudi motor mengantuk hingga melewati median jalan. Triastuti terlempar hingga tepi jalan setelah motor yang dikemudikan suaminya menabrak sebuah truk di Jalan Melirip, Jetis, Mojokerto. Wanita berusia 41 tahun ini mengalami luka pada kakinya hingga tak bisa berjalan. Triastuti baru sadar suaminya yang terbaring di tengah jalan raya tewas akibat kecelakaan. Korban tewas mengalami luka di kepala. Menurut pengemudi truk, pengendara motor melewati median jalan sehingga terjadi kecelakaan meski pengemudi truk berusaha menghindar. Terus kejadiannya itu gimana Pak? Ngantuk gitu Pak tadi? Siapa? Pengendara motor? Iya, ngantuk. Ya, dari sini udah kanan, terus saya udah ngerem, udah buang kiri, masih ada jantan. Oh gitu? Iya. Jadi tadi sudah coba menghindar Pak ya? Iya, tadi? udah. Iya. Tapi nggak nutut Pak? Nggak nutut, ya. Tiba-tiba mau lewati lajur atau gimana Pak pengendaranya tadi? Melewati lajur. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara memeriksa sejumlah saksi, sementara sopir diamankan di Polres Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Diduga akibat kompor meledak, belasan ruko dan kios di Pasar Segiri, Samarinda ludes terbakar. Seorang warga mengalami luka bakar. Kepulan asap pekat membumbung tinggi saat sebagian warga tertidur pulas di Komplek Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Warga mendadak dikejutkan suara ledakan dari warung kopi di dalam pasar. Tak lama berselang, api membesar dan meludeskan 4 kios dan 11 ruko di dalam pasar. Seorang warga dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar. Untuk melokalisir kebakaran, 11 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Ada apa Pak? Ada persis semua, ada meledak tuh, lihat banyak anak kamu di kompor. Oh, ada dengar suara ledakan tadi? Oke, itu. Tadi ada yang dilarikan ke rumah sakit Pak? Ada itu namanya Mbak Bing, namanya yang dibawa ke rumah sakit, 1 orang. Kenapa dia Pak? Kena luka bakar atau gimana Pak? Mungkin kena air panas. Akibat kebakaran, 12 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustopan, iNews melaporkan.